Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan berbincang tentang sholat sunnah awwabin. Para ulama, teman-teman sekalian, memberikan dua model pelaksanaan sholat awwabin. Yang pertama, sholat awwabin itu pengertiannya adalah sholat duha. Kemudian model yang kedua, pengertian sholat awwabin adalah sholat sunnah nafilah yang dilakukan setelah sholat maghrib sampai nanti datangnya waktu isya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sholat sunnah awwabin secara umum pengertiannya adalah sholat sunnah yang dilakukan bagi orang-orang yang ingin bertaubat. Karena kalimat awwabin jamak dari kalimat awwab yang maknanya adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan perbuatan dosa. Para ulama, teman-teman sekalian, memberikan dua model pelaksanaan sholat awwabin. Yang pertama, sholat awwabin itu pengertiannya adalah sholat duha. Artinya sholat awwabin adalah sholat duha itu sendiri. Nah, kalau pengertiannya sholat awwabin adalah sholat duha, maka pelaksanaan sholat awwabin sama persis sebagaimana kita melaksanakan sholat duha, baik dari sisi waktu, baik dari sisi jumlah rokaat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul awwabin hina tarmaudul fisol. Sholat awwabin merupakan sholat yang dilakukan ketika matahari sudah mulai panas di pagi hari dan anak onta atau anak sapi sudah mulai kepanasan dan mencari tempat berteduh. Nah, teman-teman sekalian, kalau pengertian sholat awwabin seperti itu, berarti tata cara secara umumnya berlaku sebagaimana tata cara pelaksanaan sholat duha. Nah, nanti kalau bicara tentang kapan mulai boleh dilaksanakan, itu sama sebagaimana sholat duha, yaitu ketika matahari sudah mulai meninggi pasca masuknya waktu terbit. Misal waktu terbit kita ini jam 6.00 pagi atau yang juga disebut dengan waktu syuruk. Maka nanti ditunggu beberapa saat, kurang lebih 10 atau 15 menit pasca terbit. Berarti kalau tadi terbitnya jam 6, berarti kita tunggu sekitar jam 6.15. Itu menjadi awal masuk waktunya sholat duha dan sekaligus menjadi awal masuk waktunya sholat awwabin. Namun ketika bicara tentang waktu yang paling afdol, maka keafdolan itu dilakukan pada saat matahari pagi sudah mulai panas. Bisa panas matahari itu jam 8, bisa panas matahari itu setengah 9, bisa mungkin jam 10. Mungkin tergantung pada wilayah masing-masing dari tingkat panas yang dihasilkan di pagi hari itu. Gitu. Artinya ini memang tidak menggunakan jam, tapi menggunakan perkiraan panas matahari. Nah, nanti berakhirnya waktu sholat duha juga sekaligus menjadi akhir waktu sholat awwabin ketika masuknya waktu duhur, atau sering juga kita sebut dengan istilah masuknya waktu zawal. Gitu. Artinya jam 11 masih boleh sholat duha, jam setengah 12 masuknya masih boleh melaksanakan sholat duha dan sekaligus melaksanakan sholat awwabin. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian model yang kedua, pengertian sholat awwabin adalah sholat sunnah nafilah yang dilakukan setelah sholat maghrib sampai nanti datangnya waktu isya. Di sini para ulama ada yang menganjurkan maksimalnya 6 rakaat, ada yang menganjurkan maksimalnya 20 rakaat. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla ba'dal maghrib sita rakaatin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in adalna lahu ibadatas natai asyrota sanatan." Siapapun orang yang melaksanakan sholat sunnah 6 rakaat pasca pelaksanaan sholat maghrib dan tidak berbicara yang jorok, tidak berbicara yang kasar di antara sholat-sholat tadi itu, maka 6 rakaat yang dilakukan akan dibandingkan atau diseimbangkan dengan ibadah selama 12 tahun lamanya. Nah, kemudian karena di situ tidak disebutkan kalimat awwabin,
Imam Al-Mawardi menyebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha wa yaqul hadhihi sholatul awwabin. Imam Al-Mawardi menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan sholat itu atau 6 rakaat sholat yang disebutkan tadi itu, beliau mengatakan inilah bentuk sholat awwabin gitu. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, nanti maksimalnya rakaat sholat awwabin bisa 6 rakaat, bisa 20 rakaat sebagaimana yang disebutkan oleh kalangan Syafi'iyah. Tapi minimalnya 2 rakaat itu sudah cukup disebut sebagai sholat awwabin gitu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, demikian pengertian sholat awwabin. Namun nanti kemudian kalau kita bicara tentang niat, maka sebenarnya semua ulama sepakat bahwa letak niat itu ada di dalam hati. Artinya kalaupun teman-teman tidak harus melafalkan, maka sholat sunnah yang kita lakukan sudah dianggap sah ketika dalam hati kita sudah ada gerak hati ingin melaksanakan sholat tertentu. Misal sholat duha, sholat awwabin, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Tapi kalau mau melafalkan juga boleh. Misalnya kalau kita ingin melaksanakan sholat awwabin dengan kalimat usolli sunnatal awwabin rok'ataini lillahi ta'ala. Gitu. Saya berniat melaksanakan sholat awwabin 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian teman-teman sekalian, moga-moga kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada akhirnya kita mendapatkan syafaat pada yaumul qiyamah. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.